Ya, assalamualaikum sobat sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Blog. Baru selesai 2 sesi praktis MotoGP Misano 2025. Ya, di FP1 di Free Practice 1 itu yang jadi tercepat adalah Franco Morbidelli. Dan di sesi praktis itu yang menjadi tercepat itu adalah pembalap Factory Ducati, yaitu Marc Marquez. Namun yang hal-hal yang menarik ya yang bisa kita bicarakan di sini malah lebih ke beberapa hal-hal lain gitu ya. Kayak misalkan seperti kita ketahui bahwa di Misano ini itu kita bisa melihat debut 2 sesi praktis pertama dari mesin V4 yang baru aja sempat dipublish secara resmi oleh Yamaha di hari Kamis. Jadi di hari Jumat adalah sesi pertama, sesi praktisnya atau sesi latihan. Dipakai motornya oleh test rider factory dari Yamaha yaitu Augusto Fernandez. Lengkap bersama tim tesnya yang diketuai oleh Galbusera ya kalau nggak salah ya, bekas kru chiefnya Valentino Rossi dulu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, yang mau saya highlight ya dari 2 sesi praktis dari mesin V4 dari Yamaha M1 itu adalah hadirnya bisa dibilang potensi ya. Kita bisa lihat kayak misalkan di sesi free practice 1 di mana Quartararo itu menorehkan 131.531 sementara Augusto Fernandez itu 132.537, which is artinya Augusto Fernandez dengan Yamaha M1 V4 itu lebih lambat 1 detik ya per lap ya di lap time tercepatnya dibandingkan dengan Yamaha M1 yang dipakai oleh Quartararo. Namun di sesi yang siangnya, sesi praktis yang 60 menit, itu Quartararo itu menorehkan 131.090 atau dia memapas waktu sekitar setengah detik bila dibandingkan dengan sesi praktis. Namun yang menarik adalah si Augusto Fernandez ya. Dia menorehkan 131.678. Itu dia memapas 1 detik dibandingkan dengan lap time tercepatnya di sesi free practice 1. Dan membuat jarak yang nggak terlalu jauh akhirnya dengan Fabio Quartararo gitu ya, hanya hampir 0,6 detik aja gitu ya. Ini menunjukkan potensi ya. Saya jadi malah istilahnya jadi kayak yang kepo. Ini yang naik Augusto Fernandez dengan data-data top speednya bahkan rendah banget ya bila dibandingkan dengan umumnya motor yang ada di line up MotoGP Misano 2025 ini bisa segini ya, 0,678 ya, dia artinya 0,6 detik lah lebih lambat bila dibandingkan dengan M1 inline 4 yang dipakai oleh Quartararo. Ini tuh prospektif banget sih kalau menurut saya sih gitu. Terus habis itu dia juga cuman hanya beda 1 detikan. Ini masih early development banget sih buat Yamaha M1 V4. Sudah menunjukkan betapa kerja kerasnya sudah memperlihatkan hasil ya, terlepas dari permasalahan kendala teknis ya, masalah teknis elektronik terutama yang yang dirasakan oleh Yamaha M1 V4 dan membuat Augusto Fernandez ini harus menepikan motor M1-nya di tengah sesi FP1. Nah, jadi tapi di di praktis yang bahkan lebih lama yaitu sejam, ini nggak ada masalah lagi. Nah, gitulah teman-teman sekalian. Nah, jadi banyak nih teman-teman sekalian pertanyaan, kalau udah kelihatan sebegini prospektifnya Yamaha M1 V4, kenapa nggak sekalian ya nothing tulus aja, kan dia posisi juga lagi di bawah Yamaha gitu, tidak bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia gitu ya di tahun 2025 ini. Kenapa nggak sekalian aja Fabio Quartararo dikasih V4 di sisa seri belakang, Rins juga dikasih, Jack Miller juga dikasih, Oliveira mungkin nggak apa-apa kan dikasih karena tahun depan dia akan keluar dari Yamaha kan, minimal 3 pebalap ini, karena secara regulasi mesin ya, konsesi mesin, mereka boleh gitu ya menggunakan mesin bahkan dengan konfigurasi berbeda di tengah musim berjalan. Dari inline 4 tiba-tiba ganti V4 Quartararo, itu boleh banget gitu ya.
Tapi ternyata ya di pertengahan sesi FP1 ya, tim manajer dari tim faktorinya Yamaha Monster Energy MotoGP Team itu mengatakan bahwa hal ini tuh agak sulit dilakukan untuk misalkan memberikan Quartararo itu mesin V4 di sisa 6 balapan terakhir misalkan gitu. Dari musim 2025 gitu ya. Nah itu yang jadi pertanyaan, kenapa nggak bisa gitu ya. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Mario Margali. Yang pertama adalah sumber daya yang pasti. Bikin motor untuk 2 atau 3 pembalap gitu ya, untuk sisa 6 seri ke depan, itu artinya udah harus menyiapkan lagi sekitar 6 mesin. Wow, 6 mesin kan, kalau misalkan dalam satu race weekend itu setiap pembalap memperoleh 2 mesin kan, yang pasti kan ada untuk motor pertama dan motor kedua, itu minimal banget. Berarti kalau Quartararo, Rins sama Jack Miller itu Yamaha harus menyiapkan ya, itu lembur itu yang namanya pabrik factory mesin balap MotoGP di Iwata itu lembur. Siang malam lampu nyala terus pasti kayak gitu kalau untuk menyiapkan 6 mesin M1 V4. Dan Mario Margali mengatakan bahwa secara sumber daya tidak bisa. Dan ada satu lagi yang yang membuat dia tidak bisa, yaitu homologasi dari aerodinamika. Ini yang menjadi batu sandungan berikutnya. Kenapa? Karena Mario Margali itu mengatakan bahwa penggunaan homologasi aerodinamika Yamaha yang telah dilakukan sampai di Misano itu udah habis, teman-teman sekalian. Gitu loh. Artinya ketika dia mau pakai M1 baru, udah pasti aerodinamikanya beda gitu loh. Walaupun dimirip-miripin pasti beda. Kalau kita bisa lihat ya, bentuk fairingnya pun sekarang lebih singset ya, lebih langsing bila dibandingkan dengan M1 yang inline 4, yang V4 itu ya. Yang V4 lebih singset, lebih langsing, walaupun secara detail mirip-mirip, kayak ada ground effect-nya, terus abis itu ada diffuser downwash, terus aerodinamika di winglet depannya itu juga mirip. Namun karena dia lebih langsing, terus susah untuk bisa disamakan gitu ya, kecuali mesin V4 ya itu menggunakan aerodinamika yang dipaksain dari inline 4. Mungkin itu bisa kalau misalkan memang mau maksa kayak begitu. Cuman bentuknya jadi nggak langsing lagi, nanti pasti akan lebih gemuk lagi kan Yamaha M1 V4-nya, karena dia pakai fairing aslinya dari M1 yang inline 4. Mau nggak mau kayak gitu jadi teman-teman sekalian. Dan itu menjadi salah satu yang diinformasikan oleh Mario Margali mengenai kenapa Yamaha tidak bisa memberikan ya inline 4 mesin V4 kepada pembalap-pembalap reguler mereka, kepada Fabio Quartararo, Alex Rins dan juga Jack Miller sampai di akhir musim. Ya, namun Mario Margali itu mengatakan ya bahwa selain di Misano ini, berdasarkan hasil Misano ini, mereka sudah merencanakan lagi nanti ada wildcard lain menggunakan mesin V4. Salah satunya adalah di Sepang gitu ya. Kenapa nggak di Motegi? Karena kan deket padahal ya, kalau dari Motegi ke Iwata gitu ya, untuk supply dari logistik dan segala macam untuk Yamaha M1 V4. Jawabannya yang dikemukakan oleh Margali adalah mereka ingin mengetes M1 ini dalam situasi yang benar-benar ekstrim. Nah, balapan di Sepang itu merupakan salah satu dari tempat yang paling ekstrim, baik dari karakter sirkuitnya, banyak rolling speed tinggi, dan juga yang pasti temperatur panas banget yang namanya di Sepang. Humidnya juga beda, humid banget, dan itu membuat motor akan benar-benar disiksa dengan kondisi yang benar-benar ekstrim. Dan itulah yang diinginkan oleh Yamaha, menguji motor ini dalam kondisi ekstrim. Mereka ingin tahu seperti apa respon dari mesin ini, performa dari motor ini ketika motor ini benar-benar diberikan situasi kondisi race weekend yang ekstrim seperti balapan di Sepang, Malaysia. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, recap hari pertama untuk Yamaha mengenai Yamaha M1 V4. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.